Anda kembali di Newsline, pemirsa, dan saatnya kami akan menghadirkan untuk Anda segmen Spotlight. Kami hadirkan kisah dari sosok inspiratif bernama Ferry Suwadi, seorang pengusaha bakso asal Malang, Jawa Timur. Ya, Bapak Ferry ini dengan sukarela membantu pengecoran jalan dusun Segelan Sidomulyo, Desa Balesari di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, sepanjang hampir 1,5 kilo selama hampir 5 tahun menggunakan dana pribadi. Dia menggambarkan betapa sulitnya warga untuk mengakses jalan di desanya, yang akhirnya membuat salah satu warga bernama Ferry Suwadi yang sukses dalam perantauannya sebagai pedagang bakso di Batam, Kepulauan Riau, untuk mendonasikan dana pribadinya dalam membangun akses jalan serta fasilitas umum di tanah kelahirannya. Hingga kini jalan cor beton sepanjang 1,5 km telah terbangun kokoh di desanya tanpa sedikit pun bantuan pemerintah daerah. Menurut Sunardi, pekerja yang dipercaya oleh pengusaha kuliner bakso ini, pembangunan telah menghabiskan dana sekitar 1,7 miliar rupiah untuk merubah jalan desa yang sebelumnya hancur. Daya membangun jalan desa setelah jalan sepanjang 1,5 km dengan lebar hingga 9 meter, lengkap dengan taman dan juga gorong-gorongnya. Ferry Suwadi yang dikenal dermawan ini juga telah membangun sejumlah fasilitas umum seperti masjid yang menelan dana sekitar 4 miliar rupiah, serta sarana pendidikan dan fasilitas olahraga. Untuk perencanaan dan proses pembangunan khusus jalannya itu dimulai dari 2017. Terus untuk perencanaan kedepannya pengerjaan jalan rapat beton yang dibawa oleh Pak Ferry ini masih berlanjut. Dan sampai kapan saya sendiri juga tidak tahu. Itu pastinya Pak Ferry sendiri yang menentukan untuk stop atau berhenti untuk pembangunan jalan. Sejauh ini target berapa kilometer yang dibangun dan sejauh ini sudah berapa yang sudah terbangun? Kalau target sementara ini difokuskan untuk semua lingkungan ya, di lingkungan Segelan sini. Kalau untuk yang sudah terrealisasi sekitar 1,5 kilo. Dari target berapa Mas panjang keseluruhan di kawasan ini? Kalau kawasan ini sekitar 5 kilo. Semua apa saja juga dibangun dari kantong pribadi Pak Ferry? Ada Masjid Al-Ikhlas, ada gedung Madrasah Diniyah, dan juga ada lapangan sepak bola. Dan juga ada beberapa pos yang sudah terbangun untuk pos jaga. Kini pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2017 tersebut sudah memasuki tahap kelima. Proyek ini pun akan terus dilakukan hingga jalan di kawasan desa tersebut selesai sepanjang 5 km. Menurut salah satu warga desa mengenal sosok Ferry Suwadi adalah orang yang pendiam dan gemar beramal. Warga merasa sangat terbantu usai jalan di desa yang mulus sehingga mempermudah aktivitas warga. Kondisinya sebelum dibangun tuh ya itu aspal yang mengelupas, tinggal batu-batuan gitu aja. Sering menjatuhkan orang waktu pengendara gitu. Jadi nggak nyaman gitu. Kalau hujan mau berlumpur ya Pak? Kalau hujan ya berlumpur ya licin gitu. Pak Ferry dikenal sebagai tetangga, sosoknya seperti apa Pak? Orangnya pendiam, tapi dermawan gitu aja. Warga desa sangat mendukung atas inisiasi Ferry Suwadi ini. Terbukti warga selalu kompak untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan jalan rapat cor beton yang menjadi akses utama warga desa. Dari Malang, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Dan pemirsa, langsung saja kita akan bertanya kepada sosok inspiratif di Spotlight hari ini. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Ferry Suwadi. Halo, selamat sore Pak Ferry. Sore. Ya Pak Ferry, kisah Anda membangun jalan di Desa Balesari ini kan sempat viral dan juga menjadi perbincangan di berbagai platform. Mungkin kita ingin tahu juga bagaimana sebetulnya kondisi awal jalan di Desa Balesari ini sehingga memang memerlukan inisiatif untuk dilakukan perbaikan. Kondisi jalannya sebelumnya kan aspal, cuman aspalnya sudah terkelupas, jadi kelihatan batu-batunya. Tapi sebagian ada yang batunya sudah terlepas dari tanahnya. Nah, seperti yang di video-video disebar di media sosial yang ada orang dorong
motor yang bawa rumput itu, ya disitulah yang paling parah dan sering menjatuhkan warga di situ. Oke. Pak Ferry, kenapa jadi akhirnya memilih jalan ini yang diperbaiki? Apakah memang ada warga yang khusus meminta ke Pak? Oh, nggak ada. Sebelumnya kan gini, pada tahun 2014 kan mulai bangun masjidnya. Ya. Nah, terus selesai 2017. Sewaktu mau peresmian masjid, istri saya minta dicorkan jalan yang di depan masjid. Nah, tiba-tiba nyeletuk warga di sana bahwa yang di pos ke selatan minta dicor sekalian. Cuman saya tantang, kalau mau melebarkan 10 meter semua merata lebarnya, ya saya mau ngecor, saya bilang gitu. Artinya tadi memang Pak Ferry juga mengatakan dengan kondisi jalan yang cornya ini tidak rata begitu ya, banyak yang kemudian menjadi korban dari kondisi jalan yang tidak aman begitu ya Pak Ferry? Iya, tapi sebelumnya itu bukan jalan cor tapi jalan aspal. Oh, jalan aspal memang yang kondisinya tidak begitu ideal ya. Tapi Pak Ferry, informasi yang kami dapat juga Anda membantu pembangunan beberapa fasilitas umum juga ya, seperti fasilitas olahraga, kemudian tempat ibadah seperti masjid. Nah, ini bagaimana kondisi sebelumnya juga Pak Ferry? Apakah memang warga mengeluhkan masih kurangnya kondisi fasilitas umum di sana? Kalau Pak Masum di sana memang belum ada. Masjid dulu kan juga belum ada, adanya kan musola aja. Gitu. Oke. Pak Ferry, ini Anda full dari keuntungan menjual bakso atau bagaimana nih Pak? Iya, ini keuntungan menjual bakso, tapi ada juga partisipasi keluarga besar saya di sini. Oke. Pak, jadi tadi ceritanya adalah Bapak ngasih syarat ke warga, dibuka jalannya 10 meter begitu, akhirnya ini warga bisa memenuhi itu ya, betul. Semuanya ya? Iya, warga langsung sepakat untuk melebarkan jalannya selebar 10 meter, tapi untuk space gorong-gorong sama taman betul kanan kirinya. Oke, ini pembangunannya memang bangun warga sendiri atau juga mengundang kontraktor supaya lebih bagus gitu pembangunannya Pak? Ini warga sendiri Pak. Awalnya saya yang ngarahin pembangunannya seperti ini tuh saya ngarahin. Tapi setelah itu saya juga sibuk ke mondar-mandir ke Batam. Jadi saya nggak ikut andil untuk membangunnya lah, untuk tenaganya, untuk masalah pengawasan di sana. Jadi masyarakat sudah bisa jalan sendiri lah di sana itu untuk membangunnya. Oke, nah Pak Ferry, ini kan kalau bicara soal jalan, sebetulnya kan ini fasilitas umum yang memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat juga. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah Pak ketika Anda dan warga-warga sekitar ini mengambil inisiatif untuk bangun dengan biaya sendiri? Nah, dulu waktu kepala desa yang sebelumnya pernah menemui saya, ya beliau berterima kasih pembangunan ini. Tapi yang sekarang ini saya belum pernah ketemu sama pemerintah daerahnya. Oke, kenapa Pak Ferry mengambil alih semuanya Pak? Apakah tidak ada rembuk dulu dengan Pemda setempat atau Pemdanya memang tidak melakukan apa-apa? Saya hanya kesepakatan sama warga ya Pak. Gitu. Kenapa Pak? Masalah pemerintah ke daerah itu saya nggak ngerti lah masalah itu ya. Soalnya wilayah Balisari kan sangat luas. Jadi kalau ngandalin dana ADD saya rasa sangat lambat untuk bangun kampungnya. Oke, dan sejak Anda dan berbagai pihak ini mengambil langkah untuk mulai membangun di tahun 2017 itu, target kedepannya seperti apa Pak? Ini kan sudah terbangun 1,5 kilometer, lalu apa setelahnya? Ya, kami sudah memprogram bahwa pembangunan itu bertahap. Jadi ya setelah ini tetap diterusin. Biasanya kan masuk musim kemarau baru dimulai. Oke, Pak Ferry. Jadi setelah melihat ada hasilnya seperti ini, kemudian viral di medsos, kemudian menjadi perhatian satu Indonesia, begitu, ada tidak orang Pemda yang akhirnya datang untuk ketemu dengan Pak Ferry? Kalau ketemu belum, soalnya selama viral ini saya juga belum pernah pulang kampung, saya masih di Batam. Gitu. Oke, jadi Pak Ferry ini ke Batam adalah tempat perantauannya ya, tapi memang kampung halamannya adalah di Malang. Di Batam ini Pak Ferry berjualan bakso, begitu ya.
Nah, Pak Ferry, Iya. mungkin kita pengen tahu juga seberapa berkembangnya usaha bakso Pak Ferry. Mungkin gambarannya juga harga bakso per porsinya tuh berapa sih, Pak? Bakso kami udah membuka 8 cabang di Kota Batam. Dan harga bakso itu sangatlah murah untuk terjangkau sama semua kalangan masyarakat lah. Satu mangkoknya 20.000 aja. Oke, baik. Oke. Jadi dari situ juga Bapak bisa ikut membantu ya Pak warga desa di sana untuk membangun jalan ya. Pak, tanggapan warga ini akhirnya sudah jadi, kalau kita ngeliat di visual di televisi itu sudah ada gorong-gorongnya, sudah ada tamannya, dan ini full dicor begitu ya Pak. Tanggapan warga seperti apa Pak? Warga sangat senang, Pak. Soalnya untuk aktivitas sehari-hari warga selalu lewat jalan utama itu ke kebun atau ke ladangnya, mereka selalu lewat situ. Oke, jadi memang dari usaha yang terbilang juga membangun dari bawah begitu ya Pak Ferry, bagaimana bisa sampai ada 8 cabang, kemudian juga dengan harga yang terjangkau, tapi bisa memberikan manfaat juga. Nah Pak Ferry, kita ingin tahu juga soal beberapa fasilitas umum yang juga dibangun seperti masjid, kemudian tempat olahraga. Ini perawatannya bagaimana Pak? Nah, perawatannya yang merawat warga juga, tapi kadang-kadang saya masih ngasih biaya untuk perawatan, tapi warga tetap bergotong royong untuk merawatnya. Untuk kedepannya akan tetap swadaya seperti ini dengan biaya sendiri atau bagaimana Pak? Karena kan untuk fasilitas umum pasti harus terus terjaga gitu, di-maintain terus. Ya, kita nggak tahu kalau untuk kedepannya ya, tapi saya masih tetap istiqomah selagi masih ada umur yang panjang dan rezeki yang barokah masih saya lanjutkan. Oke, baik. Pak Ferry, ini kan apa yang Pak Ferry bantu ini benar-benar berguna ya bagi banyak orang begitu, fasilitas umum dan juga fasilitas jalan. Pak, bagaimana menularkan supaya warga di desa Bapak yang Bapak bantu ini juga bisa sukses kayak Pak Ferry sehingga mereka juga bisa terus membantu orang-orang lain misalnya, Pak? Oh, ya mudah-mudahan warga di sana kalau ingin sukses ya semuanya ada apa ya, ada kiat-kiatnya Pak ya. Ada kiat-kiat. Mudah-mudahan bisa niru saya, bisa sukses dari nol. Istilahnya kita akan berjuangnya dari nol. Oke. Gitu loh. Oke, Pak Ferry juga ingin ya warga di desa bisa maju juga ya, Pak? Iya, sebagian besar kan warga di sana juga ikut saya, Mas. Oh, oke. Oke, kita Baik. harapkan satu kebaikan ya yang terus ditanamkan dari Pak Ferry, dari komunitas warga di sana, ini bisa terus menular sehingga bisa membangun desa di sana lebih baik, desa berdaya yang kita inginkan ya. Terima kasih Pak Ferry Suwadi atas cerita inspiratifnya, sudah berbagi bersama kami di Newsline di hari Minggu yang baik ini. Terima kasih Pak Ferry, sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.